meja perundingan, kata damai diucapkan. Di lapangan, militer masih dikerahkan. Dua kenyataan yang sulit disandingkan tengah mewarnai babak terbaru hubungan Iran-Amerika Serikat. Presiden Trump kembali menyampaikan tawaran damai, mendorong kerangka kesepakatan, namun tetap memberi tekanan untuk Iran. Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you... Di saat bersamaan, Komando Pusat AS terus melanjutkan latihan dan penempatan aset tempur di sekitar perairan strategis. Iran pun tak berhenti menunjukkan postur militernya. Secara kapasitas militer, jarak antara kedua negara sangat lebar. Namun kemampuan rudal balistik Iran dan pengaruhnya di kawasan tetap menjadi faktor penyeimbang. Selat Hormuz, jalur vital sepertiga minyak dunia, menjadi titik paling rawan salah perhitungan. Prospek damai masih berupa lorong panjang. Warga sipil di Iran, Amerika Serikat, dan negara Teluk menjadi pihak yang paling menanti kepastian. Untuk saat ini, harapan itu masih berpacu dengan realitas di lapangan. Inisiatif damai terus digulirkan, namun aksi militer belum juga berhenti. Inilah wajah paradoks hubungan Amerika Serikat dan Iran hari ini. Kami akan mengupasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime. Ada Kapuspen TNI periode 2010-2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, dan aktivis sekaligus pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang bergabung melalui sambungan Zoom kesempatan sore hari ini. Kita sapa para narasumber. Pak Iskandar, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan juga Mas Hasibullah Satrawi. Selamat sore. Selamat sore Mbak Naila dan Pak Iskandar. Selamat sore Pak Satrawi. Baik, saya ke Mas Hasibullah terlebih dahulu ya. Narasi damai versus realita di lapangan, ini kok nampaknya nggak sinkron ya. Bagaimana sih publik menilai kontradiksi yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih Mbak Naila. Kita bicara kurang lebih di hari ke-49 dalam catatan saya semenjak gencatan senjata diperlakukan. Nah, kalau kita baca dalam konteks sekarang, pengantar redaksi tadi menurut saya sangat mewakili bahwa perdamaian itu ibarat lorong panjang yang kita belum bisa memastikan apakah akan segera tiba atau tidak. Walaupun dalam perkembangan terbaru, katakan kesepahaman yang diduga atau diyakini akan segera ditandatangani oleh kedua belah pihak, tapi persoalannya dari hari Minggu sampai sekarang menjadi hari Selasa belum ada rencana-rencana penandatanganan itu. Nah, saya secara ringkasan awal barangkali untuk sebelum kita masuk ke detail-detail lebih dalam, memang kemungkinannya 60 berbanding 40%. 60% bahwa ini akan berlanjut menjadi kesepakatan kesepakatan perdamaian paling tidak untuk sementara waktu, atau 40%-nya bisa berubah menjadi perkembangan eskalasi kembali. Nah, kenapa 60-40%? Saya tetap memberikan porsi paling banyak karena paling tidak dari hari Minggu sampai sekarang itu kan pembicaraannya lebih kepada kesempatan besar untuk mencapai kesepakatan ini. Yang terbaru misalkan itu Menlu Iran dan Bagir Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran itu berada di Qatar, diduga untuk mengintensifkan pembahasan-pembahasan yang masih mengganjal sehingga nanti bisa menjadi 100%. Tapi ini tidak bisa dijadikan pegangan semuanya karena di sisi lain perkembangan eskalasi juga masih terjadi. Bahkan hari Senin pagi kemarin diberitakan itu di Hormuz sempat terjadi eskalasi dengan seperti biasa saling tuduh di antara Iran dengan Amerika. Kalau narasinya Iran dikatakan bahwa eskalasi itu dilakukan oleh Iran sebagai bentuk menjaga kedaulatannya dari manuver yang dilakukan oleh Amerika dalam bentuk dua serangan mulai dari kapal tak berawak sampai pesawat tempur F-35. Itu narasinya Iran, tapi narasi Amerika mengatakan bahwa
serangan itu dilakukan oleh Amerika sebagai bentuk pembelaan Bela diri, diri, ya. serangan kepada unsur daripada militer Iran yang mencoba untuk menanam ranjau, sehingga itu serangan dilakukan dan jatuh korban minimalnya 4 orang. Jadi inilah perkembangan-perkembangan lapangan yang kalau saya kuantifikasikan maka kurang lebih akan menjadi 60% untuk menuju perdamaian, tapi 40% masih ada kemungkinan menuju perang terbuka. Oke, Pak Begitu. Iskandar, paradoks sinyal damai dan juga aksi militer yang berlangsung secara bersamaan. Apakah ini strategi negosiasi berbasis tekanan? Jadi kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Satrawi itu, Ya. ya, saya sependapat sekali ya. Memang situasional 60-40 demikian. Namun kita berharap di sini semuanya alangkah indahnya menujulah ke perdamaian itu, ya. Dengan catatan kita ini namanya negosiasi. Kata-kata kunci negosiasi itu ya saling meredam emosi lah, ya kan. Kita kembali apa yang dituntut terus. Demikian juga dari sebelah Amerika dan juga dari Iran. Contohnya, Amerika bersikukuh, kekeh terus kepada pengayaan uranium. Ya. Kekeh terus dari situ. Ada tambahan-tambahan Selat Hormuz karena itu undang-undang internasional. Di sisi lain, Iran tetap kekeh juga. Ya, harus nuklirnya. Memang sudah ada lembut sedikit. Mungkin uraniumnya diberikan kepada Rusia kah atau kemana begitu. Tapi Amerika maunya kepada Amerika. Dengan disaksikan yang lain-lain. Plus di sini Iran ada menambahkan misalnya penggantian kerugian, kerusakan dan lain sebagainya. Yang ternyata itu mustahil ya untuk dikabulkan oleh Amerika ya. Kan? Nah, inilah belum ada titik temu. Apa yang dikatakan Mbak tadi mengatakan ini paradok gini, ya memang di negosiasi dimanapun itu pasti semuanya kekuatan mereka itu di belakang semua. Negosiasi itu diplomasi ya di depan. Ya. Nah di belakang itu kekuatan. Inilah yang membuat kadang-kadang ya tadilah ya ini belum lagi ditandatangani ya tadi seperti dikatakan ada kejadian kalau nggak salah beberapa jam yang lalu itu ya masalah di Iran Selatan ya. Ya tadi sama ini sama semuanya. Kita kan tidak langsung di sana, kita hanya membaca media semuanya, kita menganalisis ya. Memang di situ biasanya yang sering terjadi pada saat situasional mau gencatan senjata ini kan sudah direncanakan 30 atau 60 hari. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan dengan 30-60 hari semuanya emosinya mereda ya. Trump dan juga dari Iran ya. Nah, ini yang saya lihat semuanya itu mari lihat secara makro. Kenapa? Kalau dilihat persenjataan ya Amerika segini, Iran segini, sama-sama hebat kok semuanya. Tapi utamakanlah perdamaian dunia, ya kan? Kenapa? Ada yang bukan tanda petik, memang ada regulasi juga yang dilanggar. Misalnya, sesuai dengan perjanjian itu kan tidak boleh di luar NPT yang memiliki nuklir. Itu aja kan masalahnya. Di sini memang di luar NPT itu ada 4 negara. Kenapa boleh? Kan begitu. Kenapa Iran nggak boleh? Tentunya ini tidak bisa kita menyampaikan kesimpulan karena apa. Yang bisa menyampaikan itu adalah mereka-mereka yang mengetahui. Contoh, saya menganalogikan gini. Misalnya, saya menganalogikan seorang remaja, ya. Tapi ini analogi doang ya. Remaja menggunakan senjata. Kan tentunya orang itu dilihat nih. Dia punya psikotes, dia punya ancaman, dia punya jiwa dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ini saya menganalogikannya. Seperti itu, saya hanya mencontohkan. Kalaulah nanti Iran diizinkan menggunakan nuklir, apa bagaimana? Ini kita nggak tahu kan? Karena mungkin ada catatan sejarah zaman dulu. Bagaimana perang hebatnya zaman-zaman itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada catatan sejarah ya. Mungkin juga, ini ya. Ini analisis saya. Kita ini kan cuma menganalisis saja. Ada pengayaan uranium yang kemudian ini begitu menggoncang dari Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump itu dan negara tetangganya juga. Kawasan ya. Iya, kawasan. Mas Hasibuloh, tadi kan Anda katakan 60-40. Nah, saya masih butuh penjelasan secara konkret nih dari Anda. Wacana damai ini jadinya dianggap serius, bukan hanya sekedar komunikasi politik saja.
Ya, terima kasih. Saya terus terang selalu ingin melihat daripada yang tampak-tampak. Kalau yang belakang-belakang saya tidak mau menganalisa itu. Ketika saya sampai kepada angka 60-40, itu basisnya adalah data-data pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan ke publik, termasuk upaya-upaya. Misalkan kenapa 60 berbanding 40? Karena bagi saya perkembangan dan upaya berkaitan dengan kesepahaman di antara kedua belah pihak ini nyata adanya. Dan perkembangan sekarang menurut saya jauh lebih kuat daripada waktu-waktu sebelumnya. Itu minimalnya dibuktikan dengan pernyataan Trump, pernyataan menlu Amerika, pernyataan Iran, pernyataan mediator. Banyak sekali data-data yang bisa menunjukkan bahwa itu memang terjadi perkembangan yang luar biasa. Cuman saya melihat, nah ini kenapa kemudian tidak sampai cepat. Ya. Minimalnya kalau menggunakan istilah menggunakan menlu Amerika sendiri itu kan sempat memprediksi Minggu kalau bahkan Senin, tapi ternyata level menlunya sendiri itu nggak bisa tepat gitu. Apalagi pengamat. Saya melihat minimal ada dua di situ faktornya. Saya permudah faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Faktor internal itu maksud saya kedua belah pihak di antara pemerintah Iran dengan pemerintah Amerika yang berunding. Kalau kita baca dalam konteks internal, maka minimalnya ada dua isu di situ di faktor internal yang membuat ini tidak kunjung bulat sampai sekarang. Apa itu? Soal nuklir? Yang pertama adalah itu nanti lebih rinci. Saya dari umum ke biar enak berpikirnya. Yang pertama dari dua faktor internal itu adalah minimnya kepercayaan, defisit trust di antara Iran dengan Amerika. Kalau bagi Iran sudah kita pahami kenapa mereka tidak percaya, karena berkali-kali Iran di PHP oleh Amerika. Yang pertama perang 12 hari itu ketika berunding dikatakan sudah akan segera maju, ternyata diserang. Yang kedua perang 40 hari juga sama, lagi berunding lagi baik-baiknya ternyata diserang. Bahkan yang lebih parah lagi, ini nyambung ke concernnya Pak Iskandar tadi, Iran sudah menandatangani kesepakatan tahun 2015 dengan Obama dan negara-negara besar. Toh pada akhirnya juga dilanggar oleh yang bernamanya Presiden Trump. Dengan begitu mudah dia menarik diri daripada kesepakatan itu. Jadi kalau bagi Iran ada alasan yang cukup kuat untuk kemudian dia selalu meragukan komitmen daripada Amerika. Tapi saya melihat dari pihak Amerika juga sama. Ada defisit kepercayaan, ada defisit trust. Yang itu akhirnya mengganggu kepada jalannya perundingan. Nah yang kedua, selain defisit trust yang pertama, yang kedua adalah karena sudah ada defisit kepercayaan, maka berdampak kepada upaya-upaya di perundingan. Itu kalau kita breakdown lebih dalam lagi, dampaknya kepada 3 level, Mbak Naila. Ya. Yang pertama, level diksi, mereka itu berdebat. Makanya tadi saya agak bingung mau menggunakan istilah gencatan senjata atau penghentian perang. Karena kalau Iran maunya ini adalah disebut sebagai penghentian perang dari awal. Tapi kalau bagi Amerika ini baru gencatan senjata, di mana nanti akan dimungkinkan balik lagi ke perang. Kalau terjadi hal-hal yang tidak sinkron dengan kesepakatan. Ya. Di level yang lebih teknis lagi isunya nanti kita bahas soal nuklir apalagi. Bahkan soal kerangka mereka bertarung. Kerangkanya siapa yang mau dipakai? Kerangka Iran maunya berhenti perang dulu, baru soal isu-isu berikutnya, nuklir, Hormuz, tapi berhenti dulu perang. Nah kalau Amerika lain kerangkanya, dia ingin nuklir lebih dulu, baru kemudian isu-isu lain. Nah ini dua faktor yang berkelit-kelindan di dalam satu folder yang saya sebut sebagai faktor internal. Yang tidak kalah menghancurkan, mengancam bagi saya adalah faktor eksternal di luar pemerintah Iran dan Amerika. Siapa? Yang pertama adalah dinamika politik di Amerika, terutama kelompok-kelompok republik yang lebih setuju dengan opsi perang. Nah ini mereka juga bergerilya, mereka menekan Trump agar tidak lanjut dengan kesepakatan yang dianggap memberikan hadiah kepada Iran. Dan yang kedua, bagian daripada faktor eksternal ini adalah Israel. Yang sekali lagi kalau kita baca, sikap Israel berada pada posisi lanjut perang. Hancurkan Iran sampai kehancur-hancurnya. Nah, berbagai macam upaya damai, bahkan upaya kesepahaman seperti ini, itu sampai pada tahap menghancurkan kepentingannya Israel, terutama Netanyahu. Apalagi kalau kita baca polanya, saya bisa kasih data hari demi hari, itu makin ke sini, Trump itu seakan-akan menyingkirkan Netanyahu secara pelan-pelan. Nah ini yang akhirnya membuat
upaya kesepakatan ini membuat posisi Israel itu merasa dalam kekalahan. Terutama yang paling kalah adalah Netanyahu yang selama ini mencitrakan diri sebagai sohib yang paling dekat, paling berpengaruh terhadap Donald Trump. Itu breakdown dari narasi yang lebih besar pertama yang saya sampaikan tadi. Oke, Pak Iskandar, tadi kalau kita melihat ya pembedahan yang lebih lanjut dari Pak Hasibullah, ada faktor internal dan juga eksternal. Kita bahas dulu dari faktor internal, yang kerangkanya saja ternyata sudah berbeda. Kemauan Amerika Serikat dan juga kemauan Iran yang bertolak belakang. Nah, jadi kalau Anda melihat defisit trust ini bukan hanya terjadi di kubu internal Amerika Serikat Iran, tapi juga sudah berpengaruh ke publik ya? Iya, jadi oke ya, ini menarik sekali ya. Jadi sebelum sampai ke sana, saya mau menyampaikan begini nih ya. Ada satu poin yang sangat-sangat harusnya ini tidak boleh dilaksanakan. Contohnya Selat Hormuz. Nanti kita kembali kepada internal dan eksternal tadi. Selat Hormuz. Ini Selat Hormuz sesuai dengan UNCLOS 82. Selat itu tidak boleh ya katakanlah ditutup, dikendalikan dan lain sebagainya. Itu harus bebas. Ya, transit ke, innocent ke, itu boleh. Kenapa? Manakala ini ditutup, itu akan mengganggu secara global semuanya. Contohnya kita sendiri Indonesia, lihat kita punya energi, bahan bakar sudah naik, semua sudah naik. Alangkah indahnya ya begini kalau saya ini ya, sebagai menganalisis, ya kalau kalian mau perang ya silakan aja kalian perang. Tapi selat yang dikatakan UNCLOS itu tidak boleh ditutup, itu harus bahkan dijaga, diberikan navigasi supaya orang melintas jangan ada tabrakan ataupun karang ataupun apapun itu. Karena kita tahu kan kurang lebih berapa tuh, 39 kilo lebarnya kan, kecil sekali. Ini alangkah indahnya kalau menurut saya. Pertama, mari Selat Hormuz ini dibahas dulu, baru mungkin nanti berikutnya nuklir itu kenapa? Seluruh dunia nih hampir sekarang nggak karu-karuan nih masalah. Lihat, di Asia Tenggara udah berantakan, di Asia, demikian juga di negara-negara lainnya. Semuanya kebingungan energi. Nah ini, tolong siapapun mungkin yang negosiasi, ini yang pertama. Supaya kita kita merasakan sendiri, di sana yang perang kok kita yang jadi bubar semua. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi eksternal, ya itu sih oke lah ya. Semua orang itu di dalam hatinya itu pasti mempunyai pendapat masing-masing. Wah ini sekalian aja lah perang biar selesai. Sekalianlah sebegini. Ada yang pro dan ada yang kontra. Namun yang pasti, apa yang saya pelajari selama ini, diplomasi itulah segala-galanya. Diplomasi itulah kita bernegosiasi sedetail-detailnya, sehebat-hebatnya. Sehingga jangan sampai menggunakan kekuatan militer. Saya ingat satu kata pepatah dari Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Dia mengatakan, saya ingat, saya masih aktif, pangkat saya kapten saat itu. Kami menciptakan kapal selam nuklir. Bukan untuk berperang, kata dia. Kami untuk menjaga perdamaian dunia. Demikian dari saya. Baik. Mas Hasibullah, jadi seberapa akurat sih kemampuan intelijen dari masing-masing negara menilai kesungguhan damai dari pihak lawan? Ya, tentu saya akan dahulukan Mbak Naila ini pertanyaannya. Tapi saya akan nyebur ke disampaikan oleh Pak Iskandar tadi. Silakan. Ya. Diskusi yang enak. Kalau menurut saya, kalau kita bicara akurasi data dari kedua negara, ini sama-sama hebat. Dan sekali lagi, orang akan selalu berpikir bahwa Iran adalah kuda hitam. Jadi, Iran yang istilahnya tidak diperhitungkan atau di-underestimate, tiba-tiba bisa bertahan 40 hari. Bahkan sampai sekarang dia mengancam dengan berbagai macam kemampuan yang katanya belum disampaikan. Itu membuat kemenangan Iran menjadi kemenangan yang berlipat-lipat gitu. Karena dia berada pada posisi yang tidak diunggulkan. Dia kuda hitam. Dia posisi yang tidak diunggulkan, tapi kemudian dia mampu mengimbangi ini semua. Nah, itulah kemudian yang membuat Iran dalam catatan saya per tanggal 21 April, Mbak Naila, Iran itu mengalami yang saya sebut sebagai cross kurva politik luar negerinya. Kalau sebelumnya dia selalu di bawah Amerika gitu ya. Per tanggal 21 April itu terjadi cross dan sampai sekarang Amerika itu dominan. Iran itu dominan. Itu bisa dilihat dari berbagai macam tuntutan termasuk kerangka. Jangan lupa kerangka yang dipakai sekarang itu pada akhirnya adalah kerangka Iran. Karena 60 hari itu dimulai daripada
Katakanlah pembahasan di luar nuklir, baru kemudian nuklir setelah 30 hari. Saya berusaha untuk senetral mungkin, kadang di satu sisi saya mengkritik Amerika, tapi nggak usah khawatir, di waktu yang lain saya mengkritik Iran sekeras-kerasnya. Saya masuk ke yang disampaikan Pak Iskandar tadi. Saya sampaikan dari awal, secara politik, Hormuz itu adalah kartu hebatnya Iran. Dan ini menjadi bukti kekalahan Amerika. Karena sekali lagi sebelum perang, Hormuz nggak menjadi masalah. Justru setelah perang itu menjadi masalah. Artinya apa? Amerika paling tidak dia tidak bisa memperkirakan bahwa Iran akan menggunakan kartu ini. Dan kalau benar data-data yang disampaikan bahwa jenderal-jenderal Amerika telah menyampaikan kemungkinan bahwa Iran akan menggunakan Selat Hormuz, tapi kemudian diabaikan oleh Trump, maka itu menjadi bukti yang lebih kuat lagi serangan kepada Trump. Bahwa dia memang tidak betul-betul serius dengan jenderal-jenderal kayak Pak Iskandar ini. Seandainya masukan jenderal-jenderal diambil, mungkin tidak akan terjadi perang yang justru makin ke sini akan makin menghancurkan reputasi Trump. Dan salah satunya adalah melalui Selat Hormuz. Makin lama Selat Hormuz ini tidak terselesaikan, makin kuat bukti dan makin tebal bukti menunjukkan kekalahan Trump dan Amerika. Itu secara umum. Namun demikian, saya katakan Selat Hormuz ini bersifat limited, Mbak Naila. Artinya apa? Iran tidak bisa menggunakan kartu ini sepenuhnya. Argumennya seperti yang disampaikan Pak Iskandar tadi, karena tidak mungkin negara-negara di dunia ini rela lapar, rela menderita hanya karena ingin menonton Iran jadi pahlawan melawan Amerika yang melakukan standar ganda dan ketidakadilan. Itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu dia bersifat terbatas. Nah, memang ini saya masuk yang terakhir ke Pak Iskandar. Mestinya memang kita menggunakan aspek legalitas yang disebut tadi. Kenapa Iran nggak boleh menggunakan Hormuz? Tapi kalau kita mau dorong Iran menggunakan aspek legal, hukum-hukum internasional, jangan hanya minta kepada Iran. Tekankan juga kepada Trump, tekankan juga kepada Netanyahu. Kalau ditekankan kepada Trump, maka mestinya serangan 28 Februari tidak perlu terjadi. Saya menggunakan diksinya Kementerian Luar Negeri Cina. Mestinya tidak perlu terjadi. Yang pertama, nggak ada aspek legalnya. Kapan itu menjadi persoalan? Kapan PBB mempersoalkan itu? Bukannya data lahir justru itu dianggap sebagai bukan persoalan sebelum Trump memimpin di periode kedua. Ini justru kalau menggunakan aspek legalitas, itu Trump juga akan terkena terlebih dahulu sebelum Iran. Dia yang pertama kali mengabaikan aspek legalitas secara hukum internasional. Sehingga katakanlah berbagai macam sekutunya Amerika itu tidak masuk dalam koalisi ini. Bahkan kalau menggunakan aspek legalitas, jangan biarkan Netanyahu terus bikin keputusan seperti sekarang. Tangkap dia karena sudah ada produk hukum, keputusan hukum dari ICC. Kenapa kok kemudian dunia ini tidak bisa berlaku adil, bersatu standar? Kenapa dunia ini kemudian membiarkan double standar? Nah, itu yang saya terus terang memilih posisi yang zigzag. Saya kadang-kadang mengkritik Amerika di mana bagi saya dia tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika selama ini, tapi kadang-kadang saya juga mengkritik Iran di mana dia juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Dan sesuatu pasti saya bela adalah merah putih. Begitu Pak Iskandar ya? Setuju Pak. Pak Iskandar, hari menyikapi apa pernyataan dari Mas Hasibulo ya? Adu kekuatan masing-masing. Kartunya Iran ada di Selat Hormuz. Kartunya Trump juga sudah habis-habisan dong sekarang untuk biaya perang, kemudian juga untuk menyelamatkan wajah di depan publiknya sendiri. Lalu belum lagi perang narasi yang harus diterima oleh publik. Jadi bagaimana Anda melihat kemungkinan damai yang akan terjadi? Jadi kalau saya lihat ini, ya saya sependapat sekali dengan Pak Satrawi ya Pak. Kita sama-sama merah putih ya Pak ya. Apalagi sekarang kita udah dampak korban ya kan. Pakai baju merah loh. Baju merah. Dan kalau kita isi bahan bakar, walaupun ya memang tidak disubsidi kan. Bahan bakar kita kebetulan pakai solar yang Dex itu kan. Terus terang aja. Udah berapa sekarang? 27.600 apa? Hampir 29. Sudah naik. Kalau nggak salah 12 sampai 14 ribu. Kita merasakan. Di sana yang berperang kok kita yang jadi korban. Nah, saya sependapat dengan Pak Satrawi tadi, kita merah putih Pak. Memang saya juga kadang mengkritisi Amerika, saya mengkritisi juga Iran. Jadi kalau saya bilang, yang tadi, kita doakan ini janganlah berlama-lama. Ya, memang tadi perang itu pasti
gencatan senjata, dia inilah negosiasi. Kalau gagal perang lagi. Tapi harapan kita berhentilah ini semuanya. Kenapa saya katakan begitu? Di sini, ini menurut saya ya, analisis saya. Kita ini pengamat analisis ini bisa salah juga ya kan. Contohnya begini. Kenapa Amerika itu sangat-sangat kenceng dengan nuklir ini? Ini saya ulangi lagi, ini udah berapa di media kita ngomong lagi, mungkin dengan Pak Satrowi juga kita ngomong juga. Sudah ada statistik yang mengatakan 440 kg ada uranium yang udah 60%. Oke? Itu begitu di up sedikit, itu jadi 90, jadilah dia nuklir. Nah, saya nggak tahu yang bahaya atau resikonya, mungkin Pak Satrowi nanti bantu saya. Apakah bila mana Iran memiliki nuklir 440 kilo itu kalau saya tidak salah bisa menjadi 12 atau 14 hulu ledak nuklir yang hampir sama dengan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, bayangkan itu. Saya nggak tahu, mungkin Pak Satrowi nanti bantu saya, gimana jiwa dari bangsa Iran ini bila mana mereka memiliki nuklir yang sedemikian dahsyatnya. Apakah ini karena Amerika takut atau bagaimana ini saya pribadi mengatakan memang ini sangat berbahaya kalau tidak bisa dikontrol. Makanya di perjanjian itu hanya 5 negara, ada 41 lagi itu ya, India, Pakistan, Korea Utara sama Israel. Kenapa mereka bisa ada? Pasti ributnya di situ. Kenapa Iran tidak boleh? Nah, mungkin mereka di belakangnya kan ada contohnya. Israel kita udah tahu, bukan rahasia lagi, Amerika di belakangnya. Mungkin dia bisa dikontrol. Demikian juga India, Pakistan, dan Korea Utara. Mungkin bisa dikontrol negara-negara yang bersahabat langsung. Nah, apakah Iran ini bisa dikontrol? Saya nggak tahu juga ini. Tapi yang pasti saya tahu, bila mana ini tinggal beberapa bulan lagi ditingkatkan, mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat. Ini yang saya sangat khawatir. Kenapa? Bila mana kita jadi perang nuklir, jadilah kita perang dunia ketiga. Mau kemana kita semua ini? Ini yang bisa saya sampaikan, Mbak. Nanti akan ditambahkan ya soal isu nuklir ini yang ternyata sampai sekarang tidak menemui titik kesepakatan. Betul. Mas Hasibullah Satrawi dan juga Pak Iskandar Sitompul, kami harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Saksikan Kasih Paham di Nusantara TV. Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa masih membahas mengenai jalur diplomasi dan militer yang ditempuh secara bersamaan oleh Amerika Serikat dan Iran. Dan masih bersama kami, para narasumber, Pak Iskandar Sitompul dan juga Pak Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, tambahkan dong tadi sebelum jeda, Pak Iskandar menyampaikan soal begitu dahsyatnya dan berbahayanya nuklir yang dimiliki oleh Iran. Hal ini yang membuat Trump merasa harus mengambil peran yang cukup besar di sini. Ya, saya rasa kita sepakatlah untuk kekhawatiran-kekhawatiran. Suara saya terdengar nggak, Anila ya? Sudah cukup jelas? Siap. Ya. Saya rasa kita sepakatlah dengan yang disampaikan oleh Pak Iskandar tentang kekhawatiran-kekhawatiran mengenai nuklir dan lain sebagainya. Cuman kalau kemudian dibaca dalam konteks kebijakan perang dari awal, secara politik paling tidak, saya melihat memang ada hal yang sangat fatal kalau dilihat dari sisi Amerika dan Israel. Di mana hal fatal itu kemudian bukan hanya tidak membuat tujuan perang itu tercapai, yaitu ingin mengganti rezim atau bahkan ingin menghancurkan nuklirnya, tapi justru malah bersifat kontraproduktif. Kenapa saya katakan kontraproduktif? Katakan ya bahwa perang ini dimaksudkan untuk membuat Iran terbebas daripada program nuklirnya. Dia menggunakan cara paksa. Dan kemudian cara yang dilakukan serangan keras dan cepat seperti pada tanggal 28 Februari, termasuk dengan membunuh tokoh-tokoh sentral, terutama sekali adalah Ayatullah Ali Khamenei.
Nah ini bagi saya kesalahan fatal adalah di situ. Kenapa? Karena tujuan perang katakanlah ingin ganti rezim itu tidak terjadi karena kesalahan fatal itu. Gara-gara dia membunuh, mohon maaf ya, tokoh-tokoh kunci, bahkan disucikan dalam konteks teman-teman Syiah, itu maka kemudian jangankan untuk melahirkan gerakan rakyat seperti dipresentasikan oleh Israel kepada Amerika misalkan, tapi untuk kemudian menimbulkan perlawanan tidak mungkin. Karena ya saya selalu sampaikan bahwa di kalangan teman-teman Muslim Syiah itu dia berbeda daripada Muslim Sunni karena ada aspek struktural dari atas sampai ke bawah yang itu memuncak kepada diri yang namanya pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khamenei atau pemimpin tertinggi itu yang suci dia di situ. Dan seorang pemimpin tertinggi itu bukan hanya pemimpin politik, dia pemimpin spiritual. Jadi saya ada banyak mungkin di teman-teman Pak Iskandar lebih tahu bisa membandingkannya, tapi saya tidak akan menyebutkan karena saya khawatir ada perbedaan-perbedaan dan kurang lebih aspek struktural itu ada di kalangan teman-teman Syiah dari atas dari bawah. Nah, ketika dilakukan taktik dengan cara serangan total seperti itu, maka kontraproduktif. Dan itulah yang membuat bukan hanya tujuan perang yang tidak tercapai, tapi juga tujuan untuk membuat Iran makin jauh daripada nuklir, itu justru sekarang makin diragukan. Kenapa Mbak Naila? Karena selama ini yang justru menjadi garantor daripada Iran tidak akan memiliki senjata nuklir adalah Ayatullah Ali Khamenei. Terutama dengan fatwanya, dengan pandangannya yang mengharamkan. Nah ini saya gunakan istilah haram. Kalau dalam dunia Islam, dalam dunia hukum Islam, haram itu sudah garis merah. Tidak boleh dilewati. Dia tidak bisa dinegosiasikan. Nah yang punya fatwa itu adalah Ayatullah Ali Khamenei. Nah sekarang pemberi fatwa itu dibunuh oleh Israel dengan Amerika melalui serangan yang dia lakukan itu. Dan fakta-fakta di lapangan sekarang apa? Orang-orang mungkin yang disebut sebagai generasi ketiga, katakanlah ikut terminologinya Trump. Pimpinan baris pertama hancur, baris kedua hancur, sekarang baris ketiga. Mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin tidak lagi begitu berpegangan dengan nilai-nilai ini. Karena kenyataannya negerinya diserang sedemikian rupa, mereka ingin dihancurkan sedemikian rupa, apa yang mereka bisa pegang bisa jadi adalah nuklir. Nah itulah kemudian yang bagi saya, kalau kita betul-betul mau menjadikan nuklir sebagai perhatian, justru cara yang digunakan oleh Amerika dan Israel justru kontraproduktif. Sehingga membuat sebagian kelompok-kelompok yang memang keras di Iran merasa termotivasi, bahkan ancamannya sekarang itu, kalau kami diserang lagi, sekalian aja dari 60% ini kita tingkatkan menjadi 90%. Nah sekarang siapa yang mengontrol itu? Nah ini yang bagi saya kembali kepada politik internasional, hukum internasional. Di zaman sekarang ini banyak masalah di banyak negara. Tapi kalau opsinya adalah intervensi militer, menurut saya itu kita harus ambil pelajaran. Karena nggak ada yang benar. Di Irak nggak benar dengan intervensi militer. Di Afghanistan nggak benar dengan intervensi militer. Di Libya nggak ada yang benar daripada intervensi militer. Bahkan di Venezuela sendiri pun sekarang ya masih gejolaknya luar biasa. Jadi mestinya kita sebagai insan yang hidup di zaman sekarang, yang bukan abad pertengahan ini, ya dikit-dikit berpeganglah kepada nilai yang membuat kita berbeda daripada orang-orang terdahulu gitu loh. Bahwa kita ingin perdamaian itu lebih berlaku adil bagi semua, tidak lagi menggunakan standar ganda. Saya mengatakan ini tidak ingin mengajak kebencian. Hindari kebencian, buang kebencian termasuk kepada Amerika, kepada Israel, tapi yang salah dari kebijakan Trump, yang salah dari kebijakan Netanyahu, kita harus bisa memberikan koreksi untuk perdamaian lebih rata dan kehidupan global kita. Oke, Mas Hasibullah, sebelum saya kembali ke Pak Iskandar, sedikit berbicara mengenai gencatan senjata 60 hari ya, yang tentunya ini akan nantinya ke depan diharapkan bisa menjadi kesepakatan damai bersama. Ada program nuklir Iran yang masuk dalam pembahasan? Ada, tapi itu di bagian akhir. Setelah 30 hari, bahkan kalau masih dibutuhkan akan diperpanjang setelah 60 hari. Dan salah satu yang saya lihat menjadi kabar baik atau membuat Amerika cukup optimistis, walaupun Iran tidak ingin menyelesaikan persoalan nuklir ini di awal, dia kasih kata kunci bahwa kalau ditaruh di akhir, kami siap untuk memberikan kompromi lebih besar terkait dengan senjata nuklir itu. Dan mestinya kalau Amerika dan Israel melihat daripada jejak bagaimana perundingan tentang
Iran itu bisa mendapatkan apa namanya ya, gambaran lebih menyejukkan di Oke. sana. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, Iran dari dulu nggak punya ambisi untuk bikin senjata nuklir kok. Justru ini kan apa namanya, alibinya Trump dan Netanyahu yang akhirnya melakukan serangan dan akhirnya juga melakukan perang 40 hari yang terakhir ini. Kalau dikembalikan ke yang dulu-dulu, buktinya Iran patuh kepada peraturan-peraturan yang ada, terutama di era Obama. Oke. Tapi masalahnya sekali lagi, saya melihat Trump ini sebagai presiden, dia terbebani oleh musuh dalam, lalu kemudian mencoba untuk cari teman keluar walaupun itu musuhnya gitu. Yaitu katakanlah orang-orang Demokrat. Dia terbawa obsesi untuk bisa mendapatkan sebuah kesepakatan yang jauh lebih baik daripada zamannya Obama. Oke, Nah ini baik. jadi target yang tidak mudah. Baik, kembali ke Pak Iskandar ya. Kalau tadi kita melihat kemungkinan damai masih 60-40 sepakat ya. Tapi akankah gencatan senjata 60 hari ini berjalan dengan mulus? Atau masih ada pelanggaran-pelanggaran lagi sehingga menimbulkan distrust lagi nih? Oke, ini saya luruskan nih ya. Ya. Gencatan senjata itu kalau saya tidak salah belum ditandatangani. Baru mau akan. Ya. 30 sampai dengan 60. Ya. Namun Senin kalau nggak salah beberapa jam yang lalu kejadian di Iran Selatan, Ya, diserang. pangkalan Amerika, kok pangkalan Amerika, Sorry. pangkalan Iran, Angkatan Laut Iran diserang sama Amerika dengan alasan tadi ya bahwa di sana tadi sudah disampaikan Pak Sakrowi tadi masalah pasang ranjau-ranjau lagi di Selat Hormuz. Nah, dari Amerika mengatakan ini sangat berbahaya, ranjau-ranjau ini bisa kapalnya berantakan. Sebelumnya dia hajar. Nah, inilah ada dinamika di lapangan selalu begitu itu, menjelang mau penandatanganan. Selalu begitu. Kenapa? Penandatanganan itu kita pasti sepakat dan saya sangat mengetahui banget semua negosiasi itu di belakang itu adalah kekuatan. Tidak ada negosiasi itu yang di belakangnya hanya tahu tempe, nggak bakalan itu. Pasti persenjataan, barulah itu akan ketemu. Nah, kembali tadi damai. Kalau saya berdoa, itu bisa damai. Karena resikonya sangat tinggi. Kenapa? Kekuatan Amerika begini, keberanian Iran juga begini. Saya sama Pak Sarkawi bisa bilang, saya berdiri di tengah-tengah kok. Ya, yang penting bagaimana Selat Hormuz itu dibuka supaya kita jangan lagi energi kita kacau balau begini. Walaupun menteri kita mengatakan aman, tapi kok saya secara menganalisis ini kita kayaknya naik-naik terus ini semuanya ya. Walaupun Menteri SDM mengatakan begini begitu ya, tapi boleh-boleh saja. Mungkin beliau lebih lebih membedahnya lebih dalam ya. Nah, kembali yang ke tadi di gencatan senjata akan negosiasi tadi tetap disitulah yang ini yang belum ketemu. Kenapa? Begitu disodorkan proposalnya, nuklir yang diminta tetap ada, Selat Hormuz yang diminta tetap ada, ya kan? Bahkan bertambah lagi, misalnya penggantian, kerusakan, dan lain sebagainya. Ini yang belum ketemu sampai sekarang. Jadi yang kita ini pengamat ini mengetahui semuanya, tapi marilah kita ini merah putih gitu loh, agar negara kita ini tetap damai sejahtera. Kita di sini bersama-sama. Mungkin Pak Sarkawi punya teman di sana, sampaikan. Mungkin kali-kali aja kita bisa didengar mereka. Kita punya atas militer di sana, kita sampaikan. Mungkin punya tim TikTok, think tank-nya di sana, supaya mereka ini ketemulah titik itu. Karena yang saya pastikan dan kita mengetahui banget modelnya Presiden Amerika Trump ini, dia kayaknya sepertinya susah banget itu. Kalau dia udah mengatakan pengayaan nuklir dengan Selat Hormuz, itu dipegang terus sama dia. Begitu proposal, nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi dia. Inilah yang sudah berkali-kali diajukan oleh Iran melalui para delegasinya. Apakah itu melalui di Pakistan, melalui di mana-mana itu udah berapa kali. Semuanya poin 2 ini kalau muncul, pasti proposal itu nggak mau. Itu loh, ini gimana nih? Itu yang membuat perundingan menjadi alot sampai saat sampai ini sekarang. ya. Tapi harapan kita damai itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, Mas Hasibulo, bagaimana nih melihat kesepakatan yang menjadi harapan bersama ya, ada kemudian kesepakatan yang berlanjut. Ini berkaitan juga dengan program nuklir Iran yang masuk pembahasan dan pencairan aset Iran yang dibekukan baru akan dibahas selama masa gencatan senjata berlangsung dan hanya diterapkan jika tercapai kesepakatan final yang terverifikasi. Berarti kan ada syarat-syarat lain yang memang harus disepakati bersama. Nah, untuk mencapai kesepakatan bersama ini harus seperti apa kedua negara ini?
Ya, yang pertama apapun bacaan kita, tapi di lapangan itu ada progres ya. Ya. Makanya angka saya adalah 60-40 itu kan berarti angka-angka yang sangat optimistis. Cuman tetap aja kita memberikan ruang kemungkinan yang terburuk yaitu 40%. Nah, sekarang kita dukung semoga ini penguatan terus terjadi. Salah satu penguatan yang terjadi sekarang faktornya menurut saya Pakistan sebagai mediator itu dikuatkan, ditambah. Sekarang yang juga mulai aktif adalah Qatar. Qatar. Nah, Ya. itu yang saya katakan sejak awal, termasuk beberapa hari lalu di NTV, itu mestinya kalau kita belajar dari konflik yang ada sekarang, mediator itu bukan hanya 1, 2, malah bisa 4 sampai 5. Dan salah satunya adalah mungkin Qatar, ada mungkin Tiongkok, ada mungkin Turki, malah mungkin Indonesia. Saya selalu sampaikan lebih banyak aktor yang terlibat dalam mediasi ini akan jauh lebih baik. Karena tadi filosofinya yang disampaikan oleh Pak Iskandar, perang ini sudah bukan perang yang di pojok dunia sana yang kita nggak terdampak. Perang ini sudah berdampak kepada kita semua. Dan salah satu yang membuat dampak adalah kebijakan Iran terkait Hormuz. Karena itu saya sampaikan tadi, pikiran utuh saya tentang Hormuz dan Iran tidak bisa selamanya menggunakan Selat Hormuz ini. Ada limitasi waktu, ada limitasi target. Limitasi waktu itu nggak bisa selamanya target. Sesuai dengan kata Iran sendiri bahwa ini hanya untuk bagi Amerika dan Israel yang dipersulit. Nah, Indonesia tidak ada kaitan dengan Israel, nggak ada kerjasama dengan Israel. Ada kerjasama dengan Amerika. Dunia ini banyak kerjasama dengan Amerika. Nah, oleh karena itu menurut saya Indonesia tidak ada kaitan apapun dengan perang ini. Karena itu saya sampaikan bahwa Iran mestinya nggak punya alasan apapun untuk menahan kapal kita. Justru publik Indonesia berempati kepada Iran, bahkan berdonasi untuk Iran. Artinya apa? Kalau Iran malah membalasnya dengan menahan kapalnya, nah itu ada pepatah itu mungkin Pak Iskandar lagi yang menggunakan itu. Janganlah kau balas susu ini dengan air tuba. Janganlah empati publik Indonesia ini justru kau balas dengan ketidakadilan seperti ini. Sekali lagi saya memahami bagaimana Iran berjuang untuk melawan ketidakadilan Amerika, dan saya setuju bahwa Amerika memang harus dilawan agar dia kembali kepada khitoh keadilan, kepada garis keadilan, tidak justru terbawa dalam pikiran-pikiran Netanyahu yang maunya hanya ingin sendiri, maju sendiri, yang lain tidak boleh maju. Kan kita ingin bareng-bareng maju, ingin bareng-barang damai. Kalau memang nuklir itu adalah ancaman, ya sudah. Jangan atas nama nuklir juga membunuh banyak orang. Kan sekarang secara hukum problem. Amerika membunuh katakanlah orang-orang di Iran, Israel membunuh orang-orang di Iran atas nama pencegahan nuklir. Ya. Nah, sekarang apa yang sudah melakukan pembunuhan sebelum punya senjata nuklir? Nah, Iran nggak menggunakan itu semua, hanya digunakan sebagai membela diri. Seandainya dia bersifat ofensif kayak Israel, saya akan kritik juga gitu. Tapi kan sejauh perangnya senjatanya digunakan murni sebagai pertahanan diri, dan bagi saya nggak ada undang-undang ketentuan yang melarang orang untuk melakukan pembelaan diri. Publik juga tentunya menunggu sikap Trump yang lebih tegas kepada Netanyahu ya, Pak Hasibullah. Jika gencatan senjata 60 hari ini benar-benar disepakati, memang harus berjalan dengan mulus tentunya. Semoga pembisik damai menang di sisi Presiden Donald Trump, karena ini juga peperangan menurut saya di antara yang pembisik perang dan pembisik pragmatis. Nah, kita harapkan yang pembisik damai bisa menang di sisi Presiden Trump sehingga harapan kita semua tercapai, nggak ada lagi perang yang justru merugikan kita semua seperti ini. Oke, para narasumber dan juga pemirsa tetaplah di NTV Prime, kami masih akan membahas hal ini seusai jeda. Lalui hari Anda tidak
jalur diplomasi dan militer Amerika Serikat dan juga Israel. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Pak Iskandar, ini benar-benar pertaruhan Trump ya untuk menentukan nasibnya di pemilu setelah November nanti. Ya, jadi apa yang kita tahu ya bahwa di Amerika itu kan November nanti kan mereka akan ada rencana untuk apa ya siapa pemimpin berikutnya begitu ya. Nah, ini kalau saya lihat kenapa ini agak kita harus waspadai. Saya sependapat tadi dengan Mas Sarkawi itu bahwa 40-60, 60 damai, 40 perang. Tapi ini saya menyampaikan semuanya bahwa di teori mengatakan pada saat diplomasi, tadi kan judulnya itu kan diplomasi dan militer. Pada saat diplomasi berjalan terus, tapi militer yang di belakang ini yang saya bilang tadi inilah fotonya atau inilah bingkainya. Nah ini saya yakin, saya percaya pasti dua-dua negara Iran dan Amerika sama-sama memperkuat militernya. Dalam tadi bila mana nanti ada gencatan senjata 30 sampai 60 hari. Pasti itu menyiapkan sebaik-baiknya. Manakala nanti 30-60 hari gagal lagi, jadi perang lagi, disitulah yang akan kita takutkan. Kenapa? Mereka kan sudah menyiapkan lagi akan terjadi pertempuran lagi yang beberapa hari kita yang lalu pertama itu kan udah hancur-hancuran, akan lebih dahsyat lagi. Nah disinilah penentuannya yang saya takutkan. Trump itu kan selalu mengatakan ini kita perlu sama-sama ya. Kalau mungkin nanti bisa diluruskan sama Mas Sarkawi, itu Amerika selalu mengatakan Great American Again, Great American Again. Ini slogan yang apa ya? Kalau saya lihat ini yang perlu kita apa ya? Jangan terlalu demikian lah ya. Ini kan sangat-sangat membahayakan seluruh dunia. Tapi ya itulah mereka. Tentunya mungkin tadi perlu ada orang negosiasi, pembisik-pembisik ya. Semua ini harus menuju ke damai lah. Kalau enggak nih berantakan semua. Dan belum perang beneran aja mereka. Udah pedang beneran tapi belum hancur-hancuran. Kita sudah terdampak begini. Ya kan? Kalaulah ini nanti terus, ya kita nambah gak karu-karuan lagi semua ini. Alangkah indahnya pembisik-pembisik tadi saya sependapat dengan Mas Sarkawi diperkuat lagi. Tadi sudah ada Pakistan, Turki, Qatar. Kalau perlu Rusia ikut juga lah, China lagi. Indonesia perlu lah Indonesia ikut. Geopolitik sudah dilakukan oleh kedua pemimpin ini Tetapi yang menarik tadi soal negosiator handal, apakah Qatar bisa benar-benar diandalkan dalam hal ini? Terakhir informasinya delegasi Iran sudah sampai di Qatar dan Qatar juga kan sangat dekat dengan Amerika Serikat. Mas Hasibuloh. Ya, saya rasa memang kita salah satu yang cukup kita menjadi optimis karena memang ada penguatan sisi mediator. Nah, Qatar sudah mulai masuk di lintasan. Kita berharap bukan hanya Qatar, tapi juga kayak Turki, yang terutama dia punya pengaruh kepada Amerika. Nah, kalau kepada Israel mungkin lain lagi gitu. Nah, juga Indonesia menurut saya. Karena Indonesia itu punya peluang. Yang pertama, Presiden punya kemampuan untuk komunikasi dengan semua. Walaupun mungkin dalam konteks politik domestik, wah ini ngapain kok usulkan presiden. Saya mengatakan ketika sebut Indonesia bukan hanya presiden. Indonesia itu adalah sebagai sebuah negara dengan keahlian-keahlian kita semua. Nah pakar-pakar kita, profesor-profesor kita, politisi-politisi kita itu banyak yang terbukti punya kehebatan untuk menyelesaikan konflik. Konflik di Aceh, konflik di Ambon, konflik di mana-mana lagi. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan menurut saya dunia hari ini, konflik hari ini membutuhkan, saya sebut sebagai cara-cara kebudayaan untuk memperdekat perspektif yang ada ini. Karena pengalaman kita studi dan belajar tentang konflik itu kan pada akhirnya kadang-kadang di luar soal isunya, tapi juga ada soal lain yang cukup menentukan, katakan soal budaya. Contoh yang paling nyata ini Mbak Naila ya. Pada tanggal 21 April ketika rencana perundingan kedua nggak terjadi, itu kan karena Amerika selalu menggunakan ancaman-ancaman dan ultimatum dengan pernyataan yang keras. Iran minta kalau mau perundingan tolong perbaiki itu. Nah, Amerika nggak melakukan itu, dianggap tidak melakukan perbaikan itu, maka Iran nggak datang dan nggak terjadi yang namanya perundingan kedua. Itu bagi saya adalah kebudayaan. Kenapa? Karena Trump sudah pasti yang namanya orang Amerika, terutama dia akan berbicara kepada publiknya dulu. Ya, kepada publiknya ketika dia nulis di sosmed, tujuan utamanya adalah bukan orang Iran dulu, tapi kepada publik Amerika. Dan tentu Amerika punya budayanya sendiri, nggak mungkin. Karena Trump tampil dengan budaya kita di Nusantara yang puja-puji dulu, sana kemari,
ataupun ria, nggak mungkin. Dia akan tampil dengan bahasa yang strong, dengan bahasa yang begitu kuat. Nah, persoalan memang ketika dia ngomong dengan diksi begitu kepada publiknya, juga dibaca oleh orang-orang Iran. Nah, ini yang bisa menyinggung secara kebudayaan. Poin saya, pada akhirnya banyak sisi kebudayaan yang mestinya juga digunakan oleh para mediator untuk mendekat perspektif yang bertengkar. Karena kalau kemudian berpaku kepada materinya, ya kata Pak Iskandar tadi, ketika sudah dibawa soal nuklir, ini nuklir lagi. Ente ngeyel banget, ente udah saya minta untuk tidak dimasukkan lagi misalkan. Padahal kan nuklir kalau bagi Iran, yang pertama dipahami bahwa itu untuk perdamaian, dan yang kedua katakanlah itu sekarang menjadi satu-satunya barang yang berharga barangkali. Setelah semuanya diporak-poranda oleh Amerika dengan Israel dalam serangan 28. Jadi menjadi wajar kalau kemudian ada sesuatu yang dia ingin pertahankan. Apalagi katakanlah yang disebut sebagai nuklir itu belum juga menjadi senjata nuklir, baru bahan yang 60% tadi. Memang kalau ditingkatkan menjadi 90% bisa digunakan sebagai senjata nuklir. Tapi kalau kita bicara barang, berarti belum masuk ini barang. Yang kita bicara adalah kekhawatiran. Loh, masa kalau kekhawatiran langsung digunakan menghancurkan negeri orang begitu? Kan berarti kita berbicara tentang halu. Kekhawatiran tentang halu. Nah, masa gara-gara halu kita menghancurkan negeri orang? Kan begitu Pak Iskandar. Gara-gara halu semua seluruh dunia terdampak ya. Tapi ini bagaimana sih atas sikap-sikap yang tadi ditampilkan begitu ya, confidence building measure untuk kembali membangun rasa percaya yang realistis untuk kedua belah pihak ini harus seperti apa, termasuk peran dari mediator itu tadi. Nah, jadi kalau saya lihat peran-peran mediator ini ya, jujur aja kita di sini ya. Kalau saya lihat ini semuanya tadi ada yang menarik sekali itu dari Pak Satrowi tadi. Ya. Kita begitu bersahabatnya dengan negara-negara Teluk ya, Iran dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa kapal-kapal kita nggak diizinkan lewat Selat Hormuz? Ini kan sedih banget bagi Indonesia ini. Nah, disinilah tadi peran itu. Nah, tadi kan udah disampaikan peran budaya dan lain sebagainya. Alangkah indahnya ya, alangkah indahnya Menteri Luar Negeri kita ini dialoglah dengan mereka, bawa budaya-budaya kita ini ke sana. Kita tampilkan di sana sehingga persahabatan itu bukan persahabatan dengan dengan kalau di kita itu ada Amerika di saja. TNI itu ada Navy to Navy, Army to Army, bukan. Jadi budaya ini perlu, benar saya sependapat dengan Pak Satrowi tadi. Budaya ini kita bawa, dengan kita bawa mereka juga senang budaya kita. Semua itu kita bisa bisa damai dan kita bisa menjembatani juga. Nah, ini peran diplomasi itu berada di Menteri Luar Negeri. Nah, alangkah indahnya di sini ya marilah Menteri Luar Negeri menyampaikan kepada Iran, kapal tanker kita tuh gimana tuh? Saya tahu upaya itu sudah ada, saya tahu. Saya juga dengar semua dari teman-teman Ring 1 sudah diupayakan. Tapi apa? Kurang agresif kali? Nah, ini yang saya nggak tahu nih. Makanya mungkin dengan membawa budaya ke sana, orang beda loh Mbak. Begitu kita melihat budaya, saya ke Papua, lihat budaya Papua begitu indahnya. Saya cinta sama Papua. Bisa begitu narinya semangat. Nah, mungkin dia dengan bawa tari ondel-ondel Jakarta ke sana kan. Mungkin jadi orang Iran, lepaskan Selat Hormuz tuh, bawa tuh kapal. Biar kita punya energi kembali normal, kita belinya itu sudah lebih murah lah begitu Mbak. Kalau dari saya begitu Mbak. Karena ini ada semacam harapan damai ini menjadi sentimen positif juga. Betul. Mas menguat loh tadi. Nah, Mas ini menguat. Baru sentimen yang positif. Tetapi bagaimana memastikan bahwa kita bisa nggak sih Mas Hasibuloh coba melangkah lebih agresif lagi untuk bisa didengar? Kalau bagi saya bisa sekali. Cuman memang jangan berpikir one man show bahwa ini harus presiden. Presiden hebat sekali sudah bisa mendekati, berkomunikasi dengan seluruh pemimpin ini. Dan menurut saya bagian daripada kekurangannya memang ini kan seakan-akan harus state actor yang melakukan mediatornya. Di Pakistan orang-orang militer gitu kan, kemudian di Qatar itu juga orang-orang pejabat gitu. Padahal saya yakin di negara-negara itu banyak juga ahli-ahli tentang resolusi konflik yang bisa berperan gitu. Nah, menurut saya bukalah keran itu, bahwa orang hebat itu bukan hanya pejabat,
banyak akademisi, banyak ahli yang itu bisa dilibatkan. Bahwa kemudian nanti pembuka pintu komunikasi awal adalah para pejabat yang punya wewenang, itu menurut saya iya. Tapi setelah kunci dibuka, mari kita usul nama-nama yang tadi bisa kita sebutkan nama-namanya, dan dari situ mungkin akan mengkerucut bagaimana pembicaraan itu menjadi pembicaraan yang lebih cair, pembicaraan yang tidak selalu menegangkan gitu. Apalagi sampai dikasih ondel-ondel kata Pak Iskandar itu. Baik. Lumayan. Kalau Baik. kemudian dikatakan ada ondel-ondel di saat perundingan terjadi. Ya. Jadi itu bolehlah dinikmati sebagai sebuah imaji bagaimana yang serius itu kemudian diiringi dengan hal-hal yang bisa dilenturkan gitu. Nggak harus ditegangkan semua. Dan bagi saya itu adalah energi kebudayaan yang bisa digunakan untuk bisa mendekatkan perspektif. Dan Indonesia menurut saya bisa masuk di situ lewat presiden kita yang hebat sekali menurut saya, bisa komunikasi dengan semua. Nanti tinggal ya beberapa nama bisa diusulkan untuk ngopi bareng lah gitu. Ini biar nggak jadi tegang-tegang juga, ngopi bareng di Teluk gitu kan, ngopi bareng di Qatar, ngopi bareng di Pakistan. Gimana caranya agar ini lebih dekat dan tidak selalu tegang seperti sekarang. Begitu Mbak Naila Husna. Baik. Publik menantikan arah yang positif untuk menuju perdamaian. Terima kasih para narasumber atas perspektifnya telah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI 2010-2014. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa, diplomasi terus dijalankan, namun peluru belum disarungkan. Inilah potret terkini hubungan Iran-Amerika Serikat yang masih menyisakan tanya. Mampukah kedua pihak menemukan titik temu? Kita akan kembali usai jeda.